Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Selamat datang di sharing gratis IFS ini. Apa sih ini namanya ya? Nah, malam ini kita bakalan bahas tentang membangun brand di Instagram. Gimana sih triknya membangun brand di Instagram? Gimana sih kita bisa jualannya itu laku terus gitu kan di Instagram. Nah, malam ini kita bakalan narasumbernya adalah Mbak Wildan Fatimah Zahra, Assalamualaikum. mentor utama di IFS. Mbak Wildan, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana nih kabarnya teman-teman? Salam kenal semuanya. Terima kasih Mbak Rahma atas waktunya. Di sini mau sharing tentang membangun brand di Instagram yang sudah saya lakukan. Pertama-tama, kita itu kan akun Instagram tuh ada akun bisnis, ada akun pribadi. Nah, dibedakan dulu akun bisnis sama pribadi. Ya. Nah, yang akun jualannya itu kan dibikin jadi akun bisnis ya. Kalau misalkan teman-teman belum menggantinya, ada caranya. Kalau ada yang belum jadi akun bisnis, tinggal di searching aja, banyak caranya. Gimana caranya akun jualan kita menjadi akun bisnis untuk melihat insight dari si akun kita. Jadi kita bisa memonitor akun jualan kita yang interestnya siapa, usia berapa, dari mana, lokasinya, kemudian konten mana yang paling banyak disukai, berapa orang yang nge-share konten-konten kita, itu nanti terlihat kalau akun jualan kita sudah menjadi akun bisnis. Yang kedua adalah di Instagram, di media sosial manapun harus menjalin interaksi yang aktif gitu, karena namanya kan media sosial ya. Apa aja sih interaksi yang ada di Instagram? Bisa like, komen, bisa follow, bisa menjawab DM, bisa share posting, bisa maaf Mbak, maaf barusan anak nanya. Jadi kita bisa berinteraksi kayak menyapa gitu loh teman-teman follower kita itu. Jadi bukan hanya sekedar scroll aja. Jadi interaksinya harus aktif, itu yang paling kerasa, yang aku kerasa banget gitu loh setelah kita interaksi di story gitu kan. Di story itu bikin story yang memang, contohnya di story yang memang memancing orang untuk berinteraksi dengan kita. Misalkan ibu-ibu nih kalau lagi bikin polling kan ada ya, kalau story ada polling, ada pertanyaan, ada apa, itu digunakan fitur-fitur Instagram itu gunakan dengan maksimal, semaksimal mungkin fitur yang ada di Instagram itu dimaksimalkan. Kemudian juga pribadi mana dengan tentu kita harus membuat konten yang disukai atau dibutuhkan oleh si market kita. Apa sih konten-konten apa sih yang disukai? Kalau ibu-ibu muda, target marketnya ibu muda, apa sih yang disukai oleh ibu-ibu muda? Bikin konten apa sih? Misalkan konten tips membersamai anak daring misalkan ya. Sekarang kan lagi musim daring kayak gitu, misal ini. Terus jadi konten jualan juga, konten di akun jualan juga isinya bukan melulu tentang jualan, bisa dipisahkan
bisa isinya konten jualan, konten edukasi, konten informasi, kemudian juga bisa konten hiburan yang seperti itu, bisa banyak banget yang di Instagram itu yang bisa kita lihat, yang bisa kita misalkan ngelihat akun orang nih kayak gimana, insight-nya mana sih yang paling rame, kita bisa cek di hashtag aja, hashtagnya apa gitu, kita tuh yang mendekati hashtag apa sih yang pas dengan produk kita dicari. Nah kan ada yang populer ya, yang populer itu biasanya yang paling banyak interaksinya gitu kan. Ini kita lihat interaksi siapa sih yang paling bagus dengan hashtag yang kita cari, kita coba amati, terus coba kita aplikasikan mana yang bisa kita adopsi jadi konten buat bisnis kita gitu kan. Kemudian berikutnya adalah dari hashtag tentunya ya. Di Instagram itu kalau menurut aku masih berpengaruh juga hashtag itu, karena aku udah nyoba selain kontennya yang menarik gitu, hashtag juga masih berpengaruh gitu. Disesuaikan, hashtag itu disesuaikan dengan konten yang kita yang kita posting sesuai dengan nice-nya teman-teman gitu. Yang paling utama itu sih teman-teman di cara membangun brand, dan semuanya harus dilakukan setiap hari continue. Ya, rata-rata itu hal yang paling susah itu adalah konsisten. Kita tuh sebenarnya udah tahu, rata-rata udah tahu mungkin ilmunya, pasti ini mah hanya sekedar mengingatkan. Yang paling utama itu konsistennya, harus tiap hari. Nggak usah dipepet. Nah, teman-teman di sini udah pada punya akun Instagram belum? Halo. Rata-rata. Kalau mau ngomong boleh di unmute ya. Bisa unmute sendiri kan. Udah nih, udah pada ngechat Mbak Wildan. Sudah rata-rata. Kelas menengah ya banyak pakai. Jadi market yang gurih kalau menurut saya itu Instagram itu. Jadi kesempatan besar buat kita untuk memasarkan produk di Instagram. Semuanya itu kan yang penting ada ilmunya. Nah, nanti di IFS itu dibahas secara lebih detail lagi ya Mbak Rahma. Seperti itu mungkin Mbak Rahma. Mungkin ada yang mau ditanyakan, yang pasti tentu ya target market harus jelas siapa ya. Nanti kan diajarkan kalau di FS cara mencari target market. Kalau di Zoom sekarang itu kalau sambil praktek akan butuh waktu yang lama. Jadi tentukan target market teman-teman yang jelas. Setelah tadi itu kan ada satu membedakan mana akun pribadi sama akun jualan. Terus juga kemudian bagaimana membuat konten yang menarik buat postingan kita gitu. Kemudian juga bikin melakukan interaksi, setiap hari berinteraksi. Kita bikin goal-goalnya, interaksi, bikin kontennya harus kayak gimana. Nah, nanti di FS konten-kontennya kita nggak bakal kebingungan, bikin konten, nanti ada kalender konten disiapkan. Seperti itu teman-teman, silahkan kalau ada yang mau ditanyakan boleh. Terima kasih. Sama-sama Mbak Wildan, terima kasih atas ilmunya. Nah, teman-teman ada yang mau tanya, boleh raise hand, terus boleh unmute, boleh langsung ngomong, atau kalau enggak gitu boleh di chat. Ini ada pertanyaan, aku baca chat dulu ya Mbak. Siap.
Pertanyaan Aku dari, izin sambil minum ya. boleh silakan. Dari Mbak Dewi Destiana. Assalamualaikum. Untuk pemula banget nih Mbak, kalau mau bikin IG baru buat jualan, cara supaya followersnya banyak gimana? Oke. Aku jawab ya. Untuk akun jualan, bagaimana supaya followernya banyak? Itu konsisten. Keduanya, ada yang namanya kita harus bikin akun publik, Mbak. Akun publik itu adalah akun yang relevan dengan akun jualannya. Isinya, kontennya itu adalah hal-hal yang disukai atau dibutuhkan oleh target market kita. Kan orang itu ya kalau melihat akun jualan itu jarang kurang begitu interest. Nah, dengan akun publik nanti orang akan diarahkan untuk berinteraksi dengan kita gitu dengan akun publik. Nanti detail lengkap ada di EFS ya Mbak Rahma. Benar. Bikin akun publik karena kalau akun jualan itu agak susah maksudnya kalau secara ini ngasal gitu agak susah. Jadi harus ada step by step-nya. Kemudian nanti kita arahkan bikin akun publik. Begitu. Kalau fungsinya akun publik itu buat apa sih Mbak? Ini mungkin ada teman-teman yang masih belum paham nih. Fungsinya akun publik itu adalah nantinya buat mengiklankan, buat mempromosikan akun jualan kita secara tidak langsung. Dan itu gratis akhirnya. Biasanya itu jadi akun publik itu kita tuh kayak paid promote. Paid promote tuh kayak beriklan gitu, tapi gratis karena yang punyanya akun kita sendiri. Akun publik tuh contoh, misalkan kalau produknya makanan, teman-teman kuliner, makanan gitu, makanan. Nanti akun publiknya bisa info atau tips kuliner Bandung, informasi kuliner Jakarta misalkan, atau resep masak ibu isinya itu misalkan, tips praktis menu buka puasa nanti isinya kalau menjelang Ramadan misalkan, seperti itu. Kalau produknya skincare yang lagi rame sekarang kan skincare misalkan, nanti akun publiknya adalah misalkan tips merawat kulit sehat atau apa gitu yang masih relevan dengan akun jualannya. Seperti itu. Oke, makasih Mbak Wildan. Sama-sama Mbak Rahma. Pertanyaan selanjutnya dari Mbak Rizky Aulia Fajrin. Mbak tanya, ini pertanyaannya mana? Teh followers itu berpengaruh sama penjualan nggak? Berpengaruhnya kalau aku ngerasanya berpengaruh ke ini, ya tentu ada pengaruh asal kitanya aktif. Kemudian berpengaruh kita tuh lebih pede ya kalau followernya banyak. Jadi harus ngebangun interaksi lah dengan follower kita itu nantinya. Seperti itu. Oke. Gitu ya Mbak Rizky. Ini pertanyaan selanjutnya dari Mbak Marsha. Mbak, aku juga mau tanya. Mbak Marsha mau tanya langsung? Mana namanya Marsha? Boleh. Mbak Marsha, boleh open mic? Hai Mbak Marsha. Oke, Mbak Marsha-nya nggak respon ya? Mbak Marsha, halo. Pertanyaannya mana juga ya? Next dulu ya, sambil nungguin Mbak Marsha. Oke. Scroll ke bawah nih Mbak Zahrotul Uyun, Mbak Odit, hai juga Mbak Odit, terus Mbak Zahrotul Uyun, jadi kangen IFS, ayo atau ikut lagi IFS sekarang tuh udah keren loh. Terus ini Mbak Marsha nih nanyanya di chat, 1, nanti jadwal belajar di IFS kapan aja? Terus habis itu yang kedua diajarin buat desain feeds dan story nggak? Terus yang ketiga, apa yang saya dapat nantinya di IFS?
Pertama Mbak Rahma yang jawab tuh tanggalnya. Kalau jadwal belajarnya di IFS itu nanti kita mulai dari tanggal 30 sampai nanti tanggal 28 untuk batch 10. Jadi 30 Maret sampai dengan 28 April. Nah, terus nanti itu belajarnya kita akan ada di ada grup diskusi di Telegram dan di grup diskusi grup kecil di WhatsApp. Terus habis itu nanti juga ada grup materi gitu. Terus nanti juga akan ada grup optimasi yang bareng-bareng, yang grup besar itu ada di WhatsApp gitu teman-teman. Jadi itu semua udah tertata gitu loh di IFS tuh. Dan teman-teman juga bisa nanti bisa ngobrol dengan mentor juga. Terus habis itu bisa nanti di grup kecil juga akan didampingi oleh PJ gitu. Terus diajarin buat desain feeds dan story nggak? Diajarinnya bukan ke teknis mendesain, tapi kita itu fokusnya ke optimasi Instagramnya. Jadi teman-teman kalau misalnya mau belajar desain yang lebih apa ya, lebih profesional lagi, silakan ikut kelas ABCD, kelas Canva. Nah, kalau di IFS itu lebih ke optimasi Instagram, gimana caranya kita mengembangkan bisnis dengan Instagram. Nah, tentang desain feeds itu nanti kita akan ajarkan gimana sih desain feeds yang untuk Instagram itu gitu kan. Ada banyak modelnya tuh, ada yang pakai border, ada yang pakai vertical lines gitu. Intinya gimana caranya membuat desain feeds itu yang cantik di Instagram gitu. Kita nunjukin itu aja. Tapi kalau untuk teknis mendesainnya itu biasanya teman-teman tuh udah bisa sendiri loh. Justru malah lebih jago teman-teman loh biasanya. Gitu. Nah, yang ketiga apa aja yang didapat nanti di IFS? Silakan Mbak Wildan dijawab. Apa aja yang didapatkan di IFS? Di IFS itu nanti satu cara dari mulai cara apa namanya, kan yang paling utama itu kan bikin akunnya. Nama akunnya itu harus sesuai dengan kata kunci. Nih gimana caranya supaya nama akun kita itu lebih mudah dicari, itu ada nanti caranya. Kemudian cara ngisi bio yang tepat. Kemudian juga cara riset hashtag, kemudian cara bikin konten, maksudnya itu konten, ada kalender konten nanti kita disiapkan sehingga kita nggak bingung. Seringnya kita bingung nih mau posting apa hari ini, besok posting apa, karena nanti ada kalender konten di sana. Kemudian juga gimana caranya membangun akun publik yang sangat-sangat berpengaruh besar. Yang saya rasakan itu memiliki akun publik. Akun publik itu apa yang namanya sangat pengaruh ke engagement atau jangkauan akhirnya ke akun jualan. Seperti itu. Nanti diajarkan praktek full selama 30 hari di IFS. Ada tambahan Mbak Rahma? Itu aja sih. Kayaknya yang bakalan didapat. Banyak banget kok sebenarnya insight dari IFS itu. Teman-teman nanti juga bakalan optimasi harian bareng teman-teman segrup, terus optimasi harian bareng teman-teman satu angkatan gitu. Terus apa sih enaknya kalau bisa aktif optimasi terus gitu. Nanti teman-teman bakal bisa ngerasain gimana rasanya masuk ke explore, tiba-tiba like-nya udah ribuan aja atau ratusan aja like-nya. Terus tiba-tiba jangkauannya udah banyak banget, yang biasanya cuma puluhan, ini jangkauannya bisa sampai beberapa ratus, hampir 1000 gitu. Ajaibnya kalau masuk explore seperti itu. Gitu. Terus nanti dan apa namanya juga sih. Betul sekali. Apa namanya, banyak di testimoni yang udah ikutan di IFS dan melakukan step by step-nya itu
dengan konsisten, pastinya harus konsisten. Banyak yang closing, banyak yang pecah telur di Instagram. Nanti ada testimoninya banyak banget. Banyak banget. Alhamdulillah. Bahkan untuk Wasilahnya. produk-produk yang premium yang harganya itu jutaan itu juga lancar kok jualan di Instagram. Karena orang yang beli di Instagram Betul, karena itu marketnya rata-rata gurih. marketnya itu menengah gitu loh, menengah ke atas. Jadi mereka itu nggak pakai basa-basi kalau misalnya mau, nggak pakai nawar juga kalau misalnya Kalau mau udah beli. tertarik. Yang penting tertarik. Betul sekali. Terus yang keempat, pertanyaan dari Mbak Marsha. Kemarin kan di info untuk yang ikut Zoom ini ada potongan harga spesial yang mau daftar IFS. Nah itu jadi harga berapa? Untuk yang ikut Zoom ini itu akan diinfokan oleh Mbak Yaya yang punya kelas nih. Bunda, silakan. Halo teman-teman semua, salam kenal, saya Yaya Yanti. Salah satu member. Halo Mbak Yaya. Iya. Halo Mbak Wildanku. Saya salah satu member di Instagram Korseli. Halo Bu. Oh ya. Halo. Halo, ya udah. Halo, udah sedikit lebih jelas. Udah jelas. Oh ya. Khusus untuk yang ikutan Zoom hari ini akan mendapatkan potongan diskon 40% ya. Karena sudah harga normal sebenarnya sih sudah harga 200.000. Khusus untuk yang ikutan Zoom malam ini akan dapatkan diskon 40% dengan syarat screenshot nama dirimu di partisipan Zoom ini ya. Lalu kirimkan ke orang yang dirimu daftar kelas Instagram ini. Biasa daftar kelas inskripsinya kemana? Nah, diserahkan ke dia, nanti dapat diskon 40% ya. 40% itu berapa ya, Bu? Iya. Aku tulis di chat ya, teman-teman. Oke. Syaratnya screenshot nama di partisipan ini ya. Ya. Oh ya, untuk alumni IFS tetap dapat harga alumni ya, yaitu 100.000. Mbak Zahra udah pernah ikutan IFS ya? Silakan bisa dapat harga alumni ya, Mbak. Untuk testimoninya saya share di chat ya. Oke. Ada di grup Telegram. Oke, siap. Next ya. Silakan kalau yang mau mengecek testimoni IFS-nya di situ ya. Oke. Testimoni IFS sudah ada di grup Telegram ya, teman-teman. Jadi kalau misalnya mau cek gimana testimoni yang sebelumnya, silakan langsung ke grup Telegram aja. Aku next pertanyaan ya. Aku udah ketik pending ya. Kalau followernya dapat beli, gimana pengaruhnya ya Mbak? Gimana pengaruhnya kalau followernya dapat beli, Mbak Wildan? Silakan dijawab. Pengaruhnya itu kalau nggak sesuai target market, nanti bisa boncos. Maksudnya kan ternyata kita kan nggak tahu ya, itu followernya itu sesuai nggak sama market, sama target market kita. Misalkan produk kita gamis, ternyata follower kita ABG gitu ya, usia terus cowok gitu kan. Emang followernya nambah gitu 1.000, 2.000, 5.000, tapi ternyata nggak sesuai target market. Ada sih orang yang datang tapi nggak beli gitu loh. Jadinya sangat tidak disarankan untuk membeli produk kita, apalagi sangat tidak disarankan untuk membeli follower maksud saya. Terus kalau misalnya kita beriklan nantinya, Instagram itu kan biasanya sampel dari follower itu dia akan mencari biasanya sampel followernya itu usia 25, usianya
25 tinggalnya di mana atau gimana ininya. Instagram yang nyari yang sesuai dengan sampel, ternyata sampelnya nggak sesuai sampel followernya. Ya nanti iklannya kita niatnya mau beriklan gamis akhirnya nggak nyampe ya. Kita udah keluar, akhirnya uang udah keluar tapi nggak efektif. Kalau itu kan beriklan, kalau ads nanti beriklan bayar. Seperti itu, sangat tidak disarankan untuk membeli follower kalau saya. Gitu. Terima kasih. Bahaya ya Mbak kalau beli follower tuh. Kalau sekarang nggak Selanjutnya. efektif. Malah bakal rentan kena ban Instagram ya nggak sih? Betul. Bahkan kemarin itu ada yang sempat curhat di media sosial di TikTok. Itu dia endorse selebgram, endorse Rachel V-nya. Itu kan nominalnya berapa sih endorse Buna itu 8 juta ya kan? Nah, ternyata Instagramnya dia itu sebelumnya belum dioptimasi. Karena kan Instagramnya kan segitu, ya kan? Like dan komen kan ya wis seadanya aja. Begitu dia endorse ke Rachel V-nya, dia kan langsung naik tuh. Nah, Instagram itu ngebacanya dia pakai bot. Akhirnya Instagramnya malah di-ban. Uang endorsannya ya melayang. Jadi enggak. Karena optimasi harian itu penting banget sih. Pentingnya ya seperti itu, teman-teman. Sayang gitu loh kalau misalnya kita udah memutuskan untuk iklan, terus habis itu iklannya jadi boncos hanya karena kesalahannya kita itu sakit tapi nggak berdarah. Ya, begitulah. Kak, mau tanya Kak. Boleh. Boleh. Silakan. Kalau kita ngiklan di Instagram kadang iklan melulu, kadang kena ban di Instagram. Menyiasati juga kalau nggak ban itu kok kita selang-seling tiap hari satu jualan, besoknya iklan foto-foto kita Postingan postingan. Postingan feed. Kalau di FB kan kadang kan kalau iklan melulu kena Omar Juki, kena itu. Menghadapi yang nggak kena ban itu di IG itu gimana Kak menyiasatinya? Terima kasih. Silakan dijawab Mbak Wildan. Itu mbaknya maksudnya beriklan, Bukan maksudnya yang dimaksud beriklan itu ads hard selling, posting ya? Hard selling di feed, hard selling atau soft selling di feed. Oh, udah pernah belum kenanya? Kenapa? Atau bisa jadi karena gini di ban itu bisa jadi banyak faktor ya. Hashtagnya yang tidak sesuai dengan si akun nice-nya misalkan ya, tidak sesuai dengan kontennya, bisa jadi itu. Jadi bisa dari hashtag, bisa kan yang tidak sesuai gitu loh Mbak. Misalkan jualannya bubur ayam tapi hashtagnya nasi goreng misalkan ya, sesuai. Nanti ketika orang ngetik nasi goreng yang keluarnya postingan bubur ayam kita misalkan, Instagram nggak mau, para pengguna Instagramnya itu kecewa karena tidak sesuai gitu loh hashtagnya. Jadi dia ingin membuat nyaman para pengguna Instagramnya supaya tetap memakai aplikasinya mereka. Jadi hashtagnya harus sesuai konten. Salah satunya, banyak faktor sih, salah satunya itu. Gitu. Berarti kontennya harus diselang-seling ya Mbak? Iya. Harus isinya kan juga nggak jualan melulu juga kan. Itu kontennya itu isinya harus isinya kontennya ya tentang konten edukasi, konten hiburan, informasi, konten jualan tentu iya gitu. Harus sesuai aja. Nanti diajarkan di sana. Di FS itu juga atau dapat juga bisa kalender konten loh. Betul. Jadi bisa kepikir, bisa buat
inspirasi setiap hari mau posting tentang apa gitu. Oh iya, mau nambahin ya. Jadi kalau di Instagram itu kita tidak disarankan untuk jualan palu gada di Instagram. Nanti kita juga akan berkenalan tentang niche di Instagram. Jadi apa itu niche dan bagaimana cara kita bergabung dengan niche akan ada di IFS semuanya ya. Ya, betul. Jadi nanti teman-teman bakalan belajar jualan gitu loh, bakalan mengenal Instagram lebih jauh. Gitu kan katanya kalau tak kenal maka tak sayang ya. Lanjut ya ke pertanyaan dari Mbak Herini Ridiana. Salam kenal Teh, izin bertanya bagaimana cara meningkatkan follower tertarget buat akun Instagram yang baru dibikin buat jualan biar signifikan buat kenaikan omset. Silakan dijawab Mbak Wildan. Ini pertanyaannya mirip kayak yang tadi ya. Mencari Yang follower tertarget. Follower tertarget. Nanti ada caranya cari follower tertarget dengan hashtag. Pakai hashtag Mbak nanti. Nyari follower tertarget bisa pakai hashtag, bisa pakai lokasi lokasi target market kita, bisa kita cari di situ followernya. Misalkan lokasinya produknya memang untuk lokal gitu ya, misalkan tempat makan yang memang harus datang gitu lah secara langsung. Nanti ada caranya kita nyari nyari target market sesuai lokasi yang kita inginkan. Target market kita seperti itu. Nanti ada dari hashtag, misalkan hashtag produknya apa nih, mau kena bordir misalkan, dicari mau kena bordir itu siapa sih yang menyukai di di Instagram tuh siapa aja sih yang menyukai mukena bordir. Nanti kan akan terlihat orang-orang yang menyukai postingan dengan mukena bordir, contohnya seperti itu. Tinggal di follow aja orang yang menyukai mukena bordir, seperti itu contohnya. Terima kasih. Nanti untuk lebih dalam bisa karena kalau untuk mencari follower tertarget itu prakteknya bisa beberapa kali satu hari itu bisa, karena ada beberapa pilihan kan ya, benar Mbak Wildan ya. Nah jadi nanti kalau misalnya mau yang lebih lengkapnya ada di kelasnya IFS. Terus di Instagram IFS ada nggak Teh, mau lihat testimoninya di mana? Kalau lihat testimoni itu adanya di Telegram Mbak, karena di Instagram IFS itu kita lebih ke untuk teknis prakteknya teman-teman aja. Aduh ya ampun, aku dirubung semut. Aku terlalu manis. Gitu. Itu udah dikasih linknya ya sama Mbak Yaya ya? Udah dikasih linknya, silakan dicari di chat ya. Terus habis itu dari halo Bunda, saya Enden dari Garut. Hai Mbak Enden, salam kenal. Jadi berapa? Ada tuh Mbak. Ntar, aku scroll lagi yang nyari yang pertanyaan ya. Siap. Kalau belum pernah optimasi tiba-tiba endorse yang di selebgram engagement bagus, otomatis jadi lonjakan engagement di akunnya. Jadi untuk EG ini dianggap bot. Ya benar banget, ini Mbak Audit nih. Mbak Audit nih salah satu PJ-nya kita nanti. Jadi kalau misalnya teman-teman ada kesulitan bisa apalagi yang masalah teknis, kalau mentor kan lagi sibuk tuh biasanya ya kan, karena kelas yang di handle banyak. Nah, kita ada PJ per grup biar teman-teman bisa curhat. Intens. Bisa curhat gitu. Jadi kayak FB Mbak, jangan jualan mulu. Oh iya, ini dari Mbak Dedeh. Tanya, jadi kayak FB ya Mbak, fitnya jangan jualan mulu. Kalau di Instagram? Bukan, kalau di
Bukan jualan mulu, nggak boleh jualan palu gada itu loh, harus sesuai nice-nya kita itu loh Mbak. Ya, jualan boleh di Instagram, memang it's okay gitu ya, tapi si produknya itu jangan yang jualannya beda-beda gitu. Kuliner iya, fashion iya, terus apa gitu kan. Itu kan beda-beda marketnya, nice-nya juga beda ya. Seperti itu. Jadi harus fokus gitu. Semakin kita fokus detail itu semakin memudahkan kita untuk mencari target market tentunya. Membuat konten iya. Ngarahinnya lebih mudah dengan daripada katanya jualannya seabrek-abrek jualan di situ semuanya gitu. Seperti itu. Ada lagi Mbak Rahma? Bentar, aku scroll. Udah nggak ada. Ada yang mau bertanya tanya langsung? lagi? Mau nanya langsung? Boleh. Jadi teman-teman di Instagram itu, kenapa tadi mentor bilang nggak boleh jualan palu gada? Karena di Instagram itu konsepnya berbeda dengan Facebook. Kalau di Facebook itu kita difasilitasi dengan yang namanya grup, ya kan? Ibaratnya kalau Facebook itu kita seperti manusia biasa yang tinggal di rumah gitu. Mau di rumah buka toko gitu, kayak ruko kita ada Facebook page yang satu rumah dengan Facebooknya kita, ya kan? Terus mau jualan sesuatu bisa langsung ke Facebook page-nya. Terus kalau misalnya kita suka arisan, suka PKK, ada grupnya. Kalau misalnya kita suka makeup misalnya kayak aku, ada grupnya. Suka apa lagi? Jualan online, ada grupnya gitu. Kalau di Instagram tuh nggak ada. Ada marketplace-nya ya. Ada marketplace-nya juga, mau jualan di marketplace bisa, seperti kayak kalau kita seperti di dunia nyata jualan di pasar gitu kan, ada pasarnya sendiri, marketplace namanya. Nah, kalau di Instagram itu nggak bisa. Instagram itu ibaratnya adalah pasar besar. Jadi teman-teman itu di pasar besar itu teman-teman datang terus habis itu mau jualan gitu kan, mau jualan atau mau beli atau cuma mau jalan-jalan aja itu nggak apa-apa. Nah terus di pasar besar itu kalau teman-teman perhatikan itu mereka tersegmen-segmen. Ada jualan baju sendiri, jualan ikan sendiri, jualan aksesoris sendiri, bahkan jualan baju pria, jualan baju dewasa, jualan baju anak itu biasanya sendiri-sendiri, atau jualan baju pengantin juga sendiri-sendiri. Nah, bedanya kalau di pasar besar, kita bisa memilih tempat yang strategis, tinggal bayarnya mau yang bayar berapa, gitu kan. Semakin strategis tempatnya, semakin mahal harganya. Kalau di Instagram itu yang ngasih kita tempat, yang menentukan kita tempatnya strategis atau enggak, itu kita sendiri, dengan usaha kita sendiri, dengan engagement-nya itu. Karena nanti yang menempatkan itu adalah robot, yang kita sering bilang itu adalah algoritma Instagram, gitu. Makanya nanti robotnya itu bakal bingung mau taruh teman-teman di mana kalau misalnya jualannya palu gada. Misalnya nih hari ini jualannya baju, ditaruh di segmen baju. Terus nanti sore jualannya jualan makanan. Ya udah nanti pindah lagi ke jualan makanan. Jadi bayangin aja kalau kamu punya toko terus habis itu pindah ini, pindah ini, pindah sini, pindah sini. Bingung. Akhirnya apa? Akhirnya Instagram bakal bingung dan akunmu bakalan nggak digubris gitu. Kenapa nggak boleh jualan palu gada di Instagram? Kecuali palu gada kalau misalnya itu satu niche. Misalnya jual alat-alat masak, jual wajan, jual panci, jual apa lagi, sudip, jual lain-lain. Nah itu tetap kan alat-alat masak, alat-alat dapur. Itu masih satu niche, masih oke. Gitu. Ada pertanyaan lagi nih Mbak, aku bacain ya.
Saya jualan. Ini pertanyaan dari Mbak Dede. Saya jualan cuma satu, kadang suka kena. Status Anda tidak sesuai dengan komunitas kami. Auto dihapus. Itu kenapa ya, Mbak? Kenapa ya, Mbak Wildan? Kena ban. Mbak Wildan itu unmute dulu. Bentar, maaf lupa tadi habis ngobrol sama anak. Jadi bisa beberapa faktor di Instagram. Bisa karena hashtagnya tadi itu tidak sesuai. Jadi harus dilihat dulu sih postingan yang kayak gimana gitu yang dihapus itu. Bisa dilihat seperti itu. Kenapa bisa kena tidak sesuai itu? Pelanggaran komunitas. Itu kan robot ya yang itu kan apa sih? Robot kan kalau Instagram itu. Jadi memang kadang random tapi itu kan dari sekian sebenarnya banyaknya udah sesuai aturan kena gitu kan ya apa jenenge ki bejomu itu loh Mbak. Tapi ya. kalau tapi nggak banyak yang kayak gitu tuh, lebih lolos aja sih Mbak. Jadi harus tahu kenapa seperti itu. Ya, aku lanjut ke Mbak Wildan ngilang. Mbak Wildan ya hilang. Oke, terus habis itu aku lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Halo, Mbak Wildan. Oh ini ada. Aku ke pertanyaan selanjutnya ya. Mau tanya lagi Mbak dari Mbak Dewi Destiana. Ya. Jika ikutan IFS harus ngapain dulu Mbak untuk pemula? Bikin IG bisnis dan IG publik dulu. Biar pas ikutan bisa ikut dan nggak ngidam ngerjain ngos-ngosan maksudnya. Nggak ngos-ngosan ngerjain tugasnya. Sama Mbak Wildan ini teknis aku bantu jawab ya. Jadi untuk awal itu teman-teman yang harus teman-teman lakukan adalah pisahkan antara Instagram pribadi dan Instagram jualan. Itu dulu. Harus punya modal Instagram pribadi sendiri, Instagram jualan sendiri. Jadi punya modal 2 Instagram. Dan dua-duanya harus punya. Kalau misalnya nih teman-teman Instagram pribadinya udah dijadikan akun jualan nih selama ini, aku jualannya di Instagram pribadi, gimana dong Mbak? Ya, jadi solusinya adalah Instagram pribadi username-nya diganti menjadi nama toko. Terus teman-teman bikin Instagram baru lagi, dijadikan Instagram jualan. Kayak gitu ya. Nah, terus untuk tugas di IFS itu nggak usah khawatir, karena tugas di IFS itu udah ditata sedemikian rupa sehingga teman-teman itu nggak bakalan ngos-ngosan. Jadi nanti akan ada tugas di Telegram, itu udah ada waktunya. Dan itu pun tugasnya juga nggak banyak, selama 2 minggu itu cuma sekitar 5 tugas aja. Terus habis itu nanti baru praktek di grup kecil, gitu. Itu yang nantinya akan tiap hari, praktek optimasi standar kok. Gitu. Nah, terus bikin akun publiknya kapan? Karena bikin akun publik itu nanti teman-teman akan diajarin dari mulai nyari riset untuk mencari username. Bahkan username itu sebenarnya harus di-reset untuk untuk mencari yang username yang optimal banget gitu kan. Nah, jadi kalau untuk akun publik nanti akan kita bikin bareng-bareng pada saat IFS, pada saat kelasnya gitu. Jadi jangan khawatir. Gitu ya, Mbak Dewi. Sip, yang terus selanjutnya, Teh kalau story sama feed lebih tinggi mana engagement-nya? Mbak Wildan, kalau story sama feed itu lebih tinggi mana engagement-nya?
Tergantung juga sih kalau menurut aku bisa feeds, bisa story, tapi keduanya lebih sering, kalau aku lebih sering story. Karena sekarang kan orang memang lebih banyak ya lihat story. Jangan lupa di story juga kan ada caranya juga supaya engagement-nya bagus gitu kan. Nggak sekedar asal nyetoriin gitu kan. Seperti itu. Misalkan pakai hashtag contohnya di story itu contohnya. Ada hal-hal lain yang bisa dilakukan di story juga. Nanti kan lengkapnya di IFS. Ya. Lengkapnya di IFS. Soalnya kalau dijelasin itu ilmunya bisa bisa panjang banget teman-teman. Gitu. Terus bisa kita begadang ini. Bisa sampai besok nggak selesai. Terus kita lanjut ya. Pertanyaan selanjutnya dari Mbak Dedeh. Kalau share caption khasiat herbal Ratu Ratus, maksudnya? Kalau share caption khasiat herbal Ratu Ratus, Mbak. Nah, begitu saya ganti caption baru lolos. Oh, pada saat itu. Pada saat di band tadi ya, berarti. Pada saat di band tadi itu. Iya. Captionnya Ratu Ratus. Bisa karena dianggap pornografi mungkin. Iya, kan sama Instagram. Produk Ratu Ratus itu tentang kepenan juga kan salah satunya. Ya, mungkin itu bisa dianggap sama hal berbau. Nah, terus aku lanjut lagi, gitu, udah habis pertanyaannya. Apa gitu kan. Ya, Mbak. Pertanyaannya, ada pertanyaan lagi, teman-teman? Kalau enggak, kita close ya. Udah di screenshot kan tadi partisipannya. Nama teman-teman. Aku ulangin lagi ya, teman-teman yang ada di sini itu berhak ngeklaim diskon sebesar 40%. Jadi yang awalnya itu 200.000 jadi hanya 119.000. Itu diskon berlaku sampai kapan ya, Bun? Berlaku sampai tanggal berapa ya? Sampai besok malam ya. Oke. Jadi aku ulangi ya teman-teman. Teman-teman yang ikutan Zoom ini itu berhak ngeklaim diskon sebesar 40%. Jadi dari harga awal 200.000, teman-teman tinggal bayar 119.000. Nah, diskon ini itu bisa berlaku sampai besok jam Cinderella, jam 12 malam. Nah, caranya adalah teman-teman silakan screenshot nama teman-teman di list partisipan di Zoom ini, terus habis itu silakan dikirimkan ke marketer masing-masing, marketer agen. Jadi agen Inscript yang teman-teman biasa beli buku atau daftar kelas gitu. Jadi silakan kembali ke agen Inscript-nya masing-masing, ke marketer Inscript-nya masing-masing. Terus habis itu beritahukan juga kalau diskon 40%, jadi tinggal bayar 119.000, tinggal transfer, nanti bakal dikasih link menuju ke Google Form gitu. Nanti di akhir link di Google Form itu akan ada link menuju kelas gitu. Jadi pastikan ketika teman-teman sudah transaksi, teman-teman bakal dapat link dari Google Form itu ya. Itu aja kayaknya kali ini. Iya, terima kasih ya teman-teman semuanya. Terima kasih atas kehadirannya teman-teman semua. Aku tunggu teman-teman di IFS. Seru, beneran seru deh IFS itu. Seru, prakteknya tuh full, betul 30 hari itu. Ya udah. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan selamat beristirahat. Benar. Selamat beristirahat. Jam berapa ini udah istirahat? Baru jam 8, Mbak.
Oh, kalau buat kamu masih sore ya Mbak Rahma? Jam 8. Aduh, berita konten kreator, Mbak. Yo, pada ikuti FS, ayo. Ayo pada ikuti FS. Nggak dijamin. Seru kelasnya, seru beneran. Ayo, Jadi ayo. Instagramnya itu bisa aktif. Mumpung mau Ramadan Kelas ini. full praktek paling murah. Mau Kenapa? mau Ramadan. Mau Ramadan. Mau Ramadan. Ya, aduh. Ini panen ini. Aku sampai Kalau mau aku close puasa, order itu Mbak, akhir malahan. Maret. Nggak ada yang nikah. Aku mau close order akhir Maret ini. Mantap Mbak Wildan, Masya Allah. Keren banget nih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Soalnya apa namanya? Kan udah nambah brand yang masuk gitu loh, Mbak, yang ngemaklun ke aku. Jadi akhir Maret kemungkinan besar mau close order supaya yang udah masuk bisa dikerjakan sesuai waktu yang sudah kita prediksi gitu kan. Jadi pertengahan Ramadan pengen sudah selesai semua. Kasihan kan kalau akhir Ramadan baru beres produknya. Nanti jualnya gimana? Oh, ini ada Gitu. pertanyaan lagi nih dari Mbak Airin. Proses IFS berbarengan dengan Ramadan kan ya Mbak? Setengah kayaknya. Kan Ramadan itu kita mulai IFS itu tanggal 30. Ramadan itu start tanggal 14 ya. 14 atau 13? 14 April ya? 12 atau April ya? 14 ya, sekitar Ya, segitu. tanggal itu gitu. Jadi tenang aja, nanti IFS waktu saat Ramadan itu akan lebih lengang kok. Jadi nggak seketat sekarang. Tenang aja. Udah aku close aja dulu ya, Mbak. Iya, silahkan. Terima kasih atas kehadirannya teman-teman malam ini. Sampai jumpa di IFS. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Ya, Waalaikumsalam.